masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari sembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menjaga. Sembah Kau Yesus, Yesus kami sembah. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menjamah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami mau sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus kami sembah. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami mau sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami mau sembah Kau Tuhan. Mari sembah Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sukacita, hati bergembira, kita memuji Tuhan bersama. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah datang. Buktikan Yesus aja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya
atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilanku dari seluruh bumi. Mendengar suara Kristus, mari bangkit umat Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjata. Amin. Minyak baru telah dicurahkan, gejala dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, nyatakan dari all, nyanyikan bersama. Sangkakala berbunyi, tanda panggilanku dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah
pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi dari awal, kita akan bersama diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Lah sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi kita nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dimuliakan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari kita sembah Dia, kita jalan bersama. Roh Kudus hadir di sini. Pribadilah menawan dan suci. Kami rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci, kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kehidupan rohani yang bermutu akan menghasilkan kemakmuran dan kebahagiaan sejati. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 9. Kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya
lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Dalam nas ini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Tuhan tidak saja memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Suatu kali, orang banyak telah sepanjang hari mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, yaitu bahwa Allah berkehendak untuk memerintah hidup manusia, Allah berkehendak untuk memerintah keluarga kita, Allah berkehendak untuk memerintah bangsa dan negara kita, dan Allah berkehendak untuk memerintah dunia ini. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya peduli dengan kebutuhan rohani kita, Dia juga peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Walau Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita tetap butuh roti, kita tetap butuh nasi dan makanan lainnya untuk bisa bertahan hidup. Untuk bisa hidup sehat dan bahagia, manusia butuh kedua-duanya, yaitu makanan rohani yang berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dan makanan jasmani yang terdiri dari roti, nasi, sayur-mayur, daging, buah-buahan, dan sebagainya. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia adalah dengan menyuruh manusia bekerja. Firman Allah berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, bila ada yang berpikir bahwa kewajiban untuk bekerja adalah akibat manusia jatuh ke dalam dosa, ini adalah pemikiran yang keliru. Sejak sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyuruh manusia untuk bekerja. Tuhan memang menciptakan manusia untuk bekerja. Orang yang tidak mau bekerja melawan ketetapan Tuhan, melawan maksud dan rencana Tuhan dalam menciptakan manusia.
Itu sebabnya firman Allah berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang yang tidak mau bekerja, yaitu orang malas, jangan makan, kata firman Tuhan. Bila mau makan, harus bekerja. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan untuk bekerja, bukan sekedar untuk mencukupkan keperluan diri sendiri, tetapi juga supaya bisa membantu mereka yang berkekurangan. Firman Allah berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia adalah dengan menyuruh manusia bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Firman Allah berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Pertama, firman Allah memerintahkan kita untuk takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan membuat kita bekerja dengan tulus hati dan membuang segala kepura-puraan. Pura-pura bekerja, padahal sebenarnya tidak. Pura-pura rajin, padahal sebenarnya malas. Orang yang tidak tulus biasanya bekerja dengan mentalitas asal bos lihat. Bekerja kalau ada atasan, malas-malasan atau berbuat curang kalau sedang tidak diawasi. Sebaliknya, orang yang tulus dan takut akan Tuhan memiliki mutu kerja yang tetap, baik di depan maupun di belakang atasan. Karena mereka tahu bahwa penilai akhir dari setiap keringat dan pekerjaan mereka adalah Tuhan sendiri. Di dalam Alkitab, salah satu contoh orang yang bekerja dengan tulus adalah Yakub. Yakub berkata kepada majikannya, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yakub bekerja selama bertahun-tahun menggembalakan kambing domba Laban pamannya yang licik dan sering mengubah upahnya. Meskipun Laban memperlakukannya dengan tidak adil dan curang, Yakub tetap bekerja dengan luar biasa jujur. Ia menanggung panas terik siang dan dinginnya malam, serta mengganti sendiri ternak yang diterkam binatang buas atau dicuri orang, tanpa membebankannya kepada Laban majikannya. Hasilnya, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Tuhan sudah memberkati Yakub secara luar biasa.
karena Yakub tetap bekerja dengan tulus hati walau diperlakukan dengan buruk dan culas oleh majikannya yang bernama Laban. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia adalah dengan menyuruh manusia bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus bekerja dengan sikap hati bahwa majikan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus, bukan hanya atasan atau pimpinan kita di kantor. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Upah yang kita terima bukan hanya upah yang kita terima dari atasan atau pimpinan tempat kita bekerja. Biar atasan atau pimpinan kita tidak atau kurang menghargai prestasi kerja kita dan membayar kita kurang dari upah yang semestinya kita terima, Tuhan Yesus akan memastikan bahwa kita akan menerima apa yang sepatutnya kita terima. Sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita, dan upah dari Tuhan tidak terbatas hanya pada berkat jasmani seperti berkat keuangan, kesehatan, persahabatan, dan sebagainya, tetapi juga berkat rohani seperti buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oleh karena itu, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia adalah dengan menyuruh manusia bekerja dengan mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu. Mungkin ada orang yang berpikir, bila sungguh-sungguh ikut Tuhan, dagang tidak bisa maju, ekonomi sulit, pergaulan sempit, susah dapat jodoh, hidup jadi susah. Kenyataannya, kemakmuran yang langgeng dan kebahagiaan sejati adalah hasil dari hidup dengan standar moral yang lebih tinggi. Quality will produce quantity. Kehidupan rohani yang bermutu akan menghasilkan kemakmuran dan kebahagiaan sejati. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kehidupan rohani yang bermutu akan menghasilkan kemakmuran dan kebahagiaan sejati. Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan tidak tergantung kepada faktor keberuntungan, horoskop, astrologi, Dewi Fortuna, atau sesuatu yang lain. Keberhasilan adalah hasil orang membaca, merenungkan, dan mentaati firman Allah. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Yusuf bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Dia menolak ajakan istri majikannya untuk berzina. Dia tetap bekerja dengan segenap hati walaupun difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia tidak menjadi kecewa, bekerja asal jadi uring-uringan karena kebaikannya dilupakan oleh juru minuman raja. Kejahatan abang-abangnya yang ingin membunuh tetapi kemudian menjual dirinya sebagai budak
dibalasnya dengan kebaikan, dan Yusuf menyelamatkan mereka dari bala kelaparan yang melanda negeri dan sebagainya. Hasilnya, Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan ketika Yusuf telah membuktikan dirinya dapat dipercaya dalam perkara kecil, ketika ia bekerja sebagai budak, baik di rumah Potifar maupun di penjara, Allah mempercayakan kepada Yusuf perkara yang lebih besar. Firaun, Raja Mesir, mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh negara Mesir, hanya setingkat di bawah Firaun, Raja Mesir. Firman Allah berkata, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Dengan kehidupan rohani yang bermutu, Yusuf bukan saja berhasil mencukupkan keperluan pribadi dan keluarganya, dia juga menjadi penyelamat bangsa ketika bala kelaparan melanda negeri Mesir dan sekitarnya. Tuhan ingin supaya kita bukan hanya berkecukupan, tetapi juga memiliki sesuatu untuk dibagikan dengan mereka yang berkekurangan. Firman Allah berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kehidupan rohani yang bermutu akan menghasilkan kemakmuran dan kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bila kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu, seperti rajin berdoa setiap hari, tertib membaca Alkitab setiap hari, dan hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah, giat mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan ibadah, serta setia menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, maka semuanya itu, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kebahagiaan, ketentraman, damai di hati, persahabatan, kekeluargaan, akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat,
Tuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari Bapak Ibu, saya mau negeri bersama-sama sekali lagi. Kita akan tinggikan Tuhan kita sebagai ucapan syukur kita. Kita akan sama-sama dengan senang hati kita. Mari kita akan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, katakan kemenanganmu. Kemenanganku, Katakan bilurmu menyembuhkan. bilurmu, kesembuhanku, Salibmu Tuhan, salibmu, kemenanganku, bilurmu, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, mari bersyukur. Mari kita bersyukur buat kebaikan ditinggikan Tuhan. di atas Kita tinggikan namanya dengan segala hati kita. pujian. Mari bersyukur, katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
sujud dan berterima. Mari bersyukur sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kami bersyukur Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat salibmu yang memberi kami kemenangan. Terima kasih buat bilurmu yang menyembuhkan kami. Kasihmu Tuhan yang tak pernah kering, seperti sungai yang terus mengalir, seperti fajar yang terus menyingsing. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami ingin memuji meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami ingin memuji meninggikan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa. Sikana-mana sandana mata kana masa koryalamu. Kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain dari yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya mohon setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kana makatandato kana makusyai kana makusyai. Mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, Dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Cara yang ditetapkan oleh Allah untuk mencukupkan keperluan jasmani kita adalah dengan menyuruh kita bekerja. Cara yang ditetapkan oleh Allah untuk mencukupkan keperluan jasmani kita adalah dengan menyuruh kita bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Cara yang ditetapkan oleh Allah untuk mencukupkan keperluan jasmani kita adalah dengan menyuruh kita bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan menyuruh kita bekerja dengan mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu. Mari kita berdoa. Kilialamo kana makafandato kana makusyai kana makusyai. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya peduli dengan kebutuhan rohani kami, tetapi juga peduli dengan kebutuhan jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Tuhan memberikan kepada kami pekerjaan atau usaha dengan mana Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bekerja dengan rajin dan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu.
Tolong kami ya Tuhan, untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tolong kami ya Tuhan untuk rajin berdoa setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk giat mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan ibadah, serta setia menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menambahkan kepada kami, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kebahagiaan, ketentraman, damai di hati, persahabatan, dan kekeluargaan di dalam kasih Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Lenyapkanlah ya Tuhan segala bentuk penyakit dari tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu. Adakanlah Tuhan mujizat kesembuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sampaikanlah firman-Mu ya Tuhan kepada setiap anak-Mu yang sakit, dan sembuhkanlah mereka dari semua sakit penyakit mereka. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan selesaikan sampai tuntas. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Kami mohon Tuhan agar Kau tolong mereka untuk bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliah mereka dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kepada anak-anak-Mu ya Bapa kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri,
roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, otak ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati.
Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Saat ku pikir
Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati.